Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mungkin saya tidak berdoa. Tadi keluhan tadi malam itu, saya sebenarnya mau bertanya itu banyak Pak, tapi suara saya hilang. Ada yang gitu, kata pergantian cuaca. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang, selamat berjumpa dengan kami. Pak, aku keliru jadi MC nubi ya Pak. Yang sing dangdut Mas. Perkenalan, mungkin ada yang belum tahu, nama saya warisan dari orang tua. Nama saya Tumari Pak. Itu ya biasa nama orang kampung. Kebetulan di tahun 2 tahun yang lalu kami dipertemukan dengan Bapak Bayu. Sebelum itu saya juga sudah ikut bertani ala-ala warisan, yang pokoknya kita mendewakan bahwa pupuk segala pupuk itu kalau sudah pakai pupuk yang lebih mahal pasti hasilnya akan lebih bagus. Mindset saya seperti itu. Mungkin saya hanya sebatas cerita pengalaman yang saya alami, tapi mohon maaf nanti kalau mungkin dari bahasa saya tidak bisa kurang mengerti dari bahasa akademik. Mas saya pengalaman ini tiang tani yang mawon nggih. Yang saya alami di sini baru 2 tahun. Kalau saya mau terus terang belak-belakan kata mau menawarkan kepada masyarakat Desa Pandian, Kecamatan Ngablak, itu saya buat pupuk seperti marketing ya ada di obat-obatan yang ada di pasar itu, saya justru akan seolah-olah kalah. Saya udah kalah setat, mereka udah sampai Jakarta, saya baru mandi. Ya. Jadi lebih baik saya menyatu dulu dengan mereka, pola budaya mereka bertani seperti apa. Saya ikut dulu, belajar dari mereka. Tahu demi saya. Pertama saya jadi pemulung Pak. Ini cerita itu tugas berat dari Pak Bayu. Jadi pemulung limbah di lahan pertanian itu ada limbah kubis, limbah pokcai, limbah kalau sini namanya sawi cetul gitu ya Pak ya. Saya pemungutnya. Buat apa Pak? Mau buat pakan ternak. Bilang 2 kali lagi. Buat apa lagi itu Mas? Pemain voli sekarang jadi pemulung gitu. Mohon maaf ini. Kalau dulu saya terkenal pemain tarkampan voli Pak. Jawa Barat, Jawa Timur pernah saya lakukan 5 tahun yang lalu. Terus ada bilang gini, ini buat apa? Masa pakan ternak sampai 3 ton, makan ternak bersama akarnya Pak. Itu kan kebetulan kalau kubis itu diambil sama akarnya, dicabut. Terus tanah boleh ikut, tapi kalau terlalu banyak nanti saya susah beli sertifikat Pak. Terlalu banyak tanah kan nanti beli sertifikat. Terus jangan banyak-banyak gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit mereka mau tahu dari mereka, bukan saya yang nawarkan. Benarnya ini uji coba dengan saya sama Pak Bayu, bukan bilang bos dulu enggak, gaya di desa seolah-olah kenal bos besar. Dari rekan teman saya bilang gitu. Itu keberanian saya sama Pak bilang teman gitu. Tapi hanya sebatas nang desa enggak, dari ini kita sombong punya teman miliarder gitu Pak. Terus kita aplikasi. Ini pertama kali saya aplikasi, sebelum mereka tanya itu saya layani, saya nanam dulu. Pak Diono belum kenal Pak, jujur. Aplikasi yang termasuk 1005 Pak Bayu itu, karena di pekarangan saya itu kan tidak ada 1005, mungkin ya 6 meter. Itu ada kangkung, bayam, kemudian sawi bakso kalau gitu ya. Saya bakso pokcai itu satu bedeng. Ya memang konsepnya saya
sedikit banyak mungkin tidak sesuai dengan yang ada ditulis Pak Bayu, sesuai dengan konsep itu ada mungkin mendekati. Mungkin saya juga belum hafal betul ya Pak, mendekati. Lah, tanam bayam. Lah, pertama kalau yang sewi yang saya aplikasikan bisa pertama sawi, yang kedua bayam, yang ketiga kangkung, yang keempat di pinggir itu saya aplikasikan tanaman pare Pak. Kadang kalau di Welas ini saya tunjukkan ini tanaman seperti ini tuh yang panjenengan semua masyarakat ini disepelekan Pak. Di sini mohon maaf kalau nanam wortel itu orang yang paling tidak punya modal. Mohon maaf ini. Udah tawari tanam wortel Pak, gini hasilnya gini. Malu saya dengan tetangga. Bahkan dibilangin teman saya itu, kamu kok nanam wortel? Mau modal berapa? Itu jual sapi saya gitu. Tak pinjemin. Jadi paling rendah katanya kalau nanam wortel itu di wilayah sini. Nggak punya modal gitu. Kalau nanam wortel semai terus 30 hari kita kasih kocoran yang dari bikin Pak Bayu yang urea cair itu penyemprotan 2 kali, ZPT 2 kali, saya bisa menghasilkan umur 60 sampai 65 hari. Rata-rata di sini masyarakat sini itu di umur 110 Pak. Dan saya juga tidak bisa bilang bahwa saya juga kaget sama teman saya, kan tidak ada yang percaya Pak kalau masyarakat umum loh, kamu dulu nggak main pupuk, baru-baru kok nawarin cara tanam, bahkan kamu yang ngajarin itu saya gitu kan. Kok sekarang mau ngajari pertani gitu kan. Saya malu juga, coba saja 1 liter 60.000, pupuknya 2 liter 40.000, dah gayanya saya kayak bos, tak backing wis danane ya gitu. Tapi kan hanya modal sekitar 150. Saya bisa dapat 9 kental dari 1 liternya itu. Lah, panen yang perdana, saya istilahnya bahasa Jawanya itu dipaidu Pak saya. Kalau yang wortel, loh 110 kok ini tak bahasa Jawa nih di umur 90 hari mau tak panen kok semua sudah pecah, gimana tuh Pak Kak? Ngajari piye tak balu kan malu mau mencoba dicabut di umur 90 hari, wortelnya udah pecah semua. Padahal ada ciri-ciri khusus di tanaman wortel itu, kalau sudah saatnya dicabut itu di tangkainya yang paling bawah itu ada warna kecoklatan, itu sudah panen. Teman saya nunggu warna itu berubah seperti itu, begitu dicabut udah pecah semua Pak. Akhirnya tidak bisa laku, masuknya BS semua. Wes jangan khawatir, saya kan ngandalkan Pak Bayu. Tidak khawatir, tetap tak terima. Kok ini tetap kok beli? Iya dong, nggak sombong saya. Kok main gopo nggak gitu? Mau buat apa? Nggak sombong aku ngono. Sampai sekitar ya hampir dari sekitar 9 kintal itu yang gagal itu 6 kintalan lah Pak. Ya kebetulan yang tidak gagal itu yang dipanen 60 hari gitu loh. Kok dari tadi kemarin tidak bilang-bilang? Lalu kalau saya kan saya udah trial di pohon di sayur seledri wilayah Pandean sini Pak. Dengan tetangga, desa tetangga itu bisa hasilnya beda, padahal aplikasinya saya sama. Akhirnya kan timbul masalah yang harus saya selesaikan. Ini ada apa? Padahal kalau saya harus konsultasi sama Pak Bayu, saya tidak punya nomor HP Pak Bayu. Jadi kan berarti Pak Bayu udah, kalau Pak Bayu tidak pernah pegang HP ya Pak ya. Akhirnya masyarakat yang saya ini udah uji coba terlanjur percaya dengan saya itu kan mau tidak mau saya juga berpikir ya Pak ya, mesti ada bagaimana solusi. Ternyata ini wortel dulu, kemudian panen di 60. Sekarang teman saya itu, tapi kebetulan dari sini agak jauh ya, masih kecamatan Ngablak, itu sampai sekarang dia tidak mau nanam kubis yang umur sama di 60 hari sampai 75 hari. Pokoknya aku mati urip arep nandur wortel.
Betul. Itu tetangganya tidak ada yang percaya, Pak. Ngapa tidak percaya? Ya itu tadi yang saya bilang dari awal, bahwa nandur wortel itu hanya saya sampingan. Bahkan kalau ini bedengan, wortel itu hanya di jalan saja, itu disemai di jalannya, itu mungkin di samping, yang penting nggak keinjek. Ini buat sampingan apa? Udah, ini tempat teman saya, atasnya di pola yang tetangganya itu, dia semai lebih dari 15 hari, kita panen, mereka belum panen. Saya bilang, loh Pak, ini jenengan nunggu berapa hari lagi? Teman saya gitu. Berarti 75 hari, berarti 1 bulan ya Pak, ibarat 30 hari lagi saya baru panen. Loh saya sudah panen Pak, mau secara seperti saya? Wah repot Pak. Gitu bilangnya, repot, riwil gitu kata orang itu, riwil. Karena pola tanam termasuk aplikasi pupuk kita kan tidak seperti yang ada di daerah kita, daerah tempat sini. Kalau sini sudah jor-joran Pak untuk pemakaian pupuk. Saya gede-gede luar biasa. Begitu katakanlah satu truk kohe gitu ya, kohe ayam itu bisa untuk pupuknya yang subsidi maupun tidak subsidi itu bisa mencapai sampai berapa, 7 kintal atau 5 kintal. Itu sudah disebar duluan. Itu tak pelajari Pak. Akhirnya bisa door to door, kita bisa tawarkan, Pak, kalau ini pupuk Anda sudah disebar di tanah, kemudian N-nya itu berlebihan, jadi layu, apakah mungkin tanaman dicabut, pupuknya diambil kembali? Wah, eman-eman pupuknya sudah berapa juta aja, tak ambil kembali aja. Kan tidak mungkin kalau sudah ditaburkan di tanah. Lebih baik dengan cara kita Pak. Pupuk kita sediakan banyak, tapi di luar tanah, sesuai dengan pemakaian. Bahasa saya, kalau ibarat manusia, kalau mau sarapan ada makanan, kalau mau makan siang ada sarapan, kalau mau makan malam ada makanan, maksud saya. Bukan sarapan ya Pak, ada makanan. Lah begitu, akhirnya beberapa orang, lah itu belum saya sampaikan ke produk outputnya yang terakhir di organiknya, saya tidak berani menyampaikan di pasar itu. Karena dari unsur pemakaian pupuk kita dijual pasar lokal saja sudah untung, apalagi nanti kalau dijual dengan backgroundnya organik, 1.000 atau 2.000 pasti lebih harganya. Tapi kalau ke saya harus bilang seperti itu kok dari awal, berarti saya harus jamin ke pasar. Saya takut Pak, wong saya juga masih belajar gitu. Loh ini saya sudah tanam gini, ini gimana pasarnya? Waduh, aku nanti kesulitan lagi, wong ini saya baru trial untuk uji coba pupuk. Nah, mereka protes, dan semua saya yang trial, ada yang berhasil juga tidak ada yang berhasil. Saksinya itu juga Pak Diono mungkin saudara saya. Bahkan kalau yang saya tanam seperti itu, enggak orang lain yang percaya, apalagi orang lain. Mertua saja enggak percaya Pak. Iki nandur ngono gak ndek modal apa piye? Adal wedhus kan kayak modal gitu. Betul. Jadi memang ini sudah, petani kan sudah sistem budaya yang turun temurun, harus seperti ini, cara bedeng, cara ngasih pupuk, jor-joran. Tapi begitu ada kesulitan, ada layu, ada bule, ada akar ganda, itu mereka baru pusing. Cara ngatasi akar ganda enggak bisa. Cara ngatasi sudah layu, obati apa? Enggak bisa. Apalagi saya baru 1 tahun 2 tahun. Wong dari, mohon maaf ya, Kementerian Pertanian aja kalau udah layu, ini cabai saya udah layu semua. Beli obat biar enggak layu. Obatnya apa? Cabut. Nah, tapi dengan trial saya, alhamdulillah ada yang berhasil. Di 100% saya berhasil 50%. Saya sudah bangga. Itu saya cerita pengalaman di tempat teman saya yang percaya. Kan saya mau mencari kepercayaan itu alirannya yang bukan petani utun Pak. Kalau yang petani sudah memang dia udah bener-bener, kalau spek SOP-nya kubis itu dia 900 Pak.
Saya bilang SOP-nya dari kami 400. Walah, di EC saya Pak. Hah, 900 ora berhasil lah meneh 400. Itu betul. Nah, suatu saat pas apa itu? Saya ada akar ganda. Ada yang pernah nanam kubis? Mungkin akar ganda itu seharusnya kubis itu kan akarnya serabut ya Pak ya. Tapi mentol Pak. Lah itu saya tanya-tanya dari Gakpoktan, orang pengalaman bertani bahkan obat itu selemari Pak. Orang Pandian Desa Potonggolangin itu segala merek obat ditaruh di lemari. Tidak manjur, ini manjur, tidak manjur. Itu saya rodok berhasil hanya 50%, saya sudah senang banget. Ya saya padukan dari yang itu, ada pembenah tanah, ada ZPT, kemudian ada urea cair. Saya bilang, saya angan-angan, saya hitung-hitung, kalau saya mau pertimbangan Pak Bayu, kadang Pak Bayu datang ke sini 6 bulan sekali ya Pak ya, belum tuh bisa ketemu. Wah ini harus bagaimana? Ada keluhan, gona tempatku akar ganda mentol, piye atas sono, nek iso ngatasi wis. Ibaratnya apa lah, atak gawe apa kowe nekake Gakpoktan apa-apa tak ladeni gitu. Saya tidak berani saya, terus minder saya. Tapi saya coba saja, umur kubismu berapa? 25-30, oke. 30 hari, kalau tanaman yang akar ganda itu kan begitu jam 10 siang ke atas, itu kelemprek layu gitu Pak cirinya. Tapi begitu sore, mulai jam 5 jam 6 maghrib, berdiri lagi, seger lagi ya Pak, seger lagi. Nanti kena panas jam 10 sampai jam 2, jam 4, ngelemprek meneh ini. Ndak bisa ngendok cara Jawa nih. Kubisnya ndak bisa kempel, ndak bisa ngendok. Ini kalau bilang bertelur, masa kubis bertelur ya Pak ya. Tapi gini bahasa bisa kempel, nggak bisa ngegol. Nah, terus akhirnya saya beranikan diri, itu sampai 2000 tanaman Pak. Udah, pikir saya 2000, harus ini kan 200 per pot Pak. Apa itu bibitnya? Polybag bibitnya 200. 2000 kan 200, wah nekat. Cabut semua. Loh, gendeng gue. Gila, mosok dicabut buat ganti ini. Kalau diganti bibit, tidak mungkin karena itu sifatnya virus. Kalau begitu datang bibit baru, dia belum kena virus, pasti akan kena lagi dan akar ganda lagi. Saya sudah coba, akhirnya praktek di tempat teman saya, cabut semua, saya cuci itu. Yes. Kasih ember, kasih setengah gelas ZPT, batang daun, kemudian urea cair, kita campur, kita cuci dengan itu, kemudian ditanam lagi. Kemudian yang bekas cabutan di polybag itu ya Pak ya, plastik mulusa panjang, bedengan itu disemprot dengan pembenah tanah, langsung ditanam lagi. Kalau ini nanti gagal semua, 2000 kali 200 kan enteng ya Pak ya. Wani ya. Lah itu berhasil antara ya 1000 lah. Yang lain tetap bermasalah karena begitu akar gandanya sudah terlalu besar, sudah luka, dia akan membusuk, sifatnya tidak akan tumbuh akar serabut di atasnya, tidak bisa. Jadi sifat dari pupuk di sini itu sifatnya perangsang agar tumbuh akar di atasnya akar ganda itu tumbuh akar serabut lagi. Kalau tumbuh akar serabut lagi, terus terang kan tanam itu akan tumbuh walaupun tidak senormal yang kena akar ganda. Masih gitu. Berhasil seperti itu. Terus saya bilang, iki bahannya apa? Aduh, saya belum tanya sampai sedetil itu kan sama Pak Bayu. Saya spekulasi Pak, spekulasi betul itu seperti cerita ini ya Pak, spekulasi. Ini banyak dari pon-pon, wah gagah Pak, kunir, yo kita ya tahu pertani ya Pak, kunir, limbah wortel, urin, kalau terang kesing dari bahan itu ZPT, auksin P1 sampai 3 itu,
Nanti mbah bener mbah salah. Akhirnya mali buat, silahkan buat. Akhirnya petani itu ternyata Pak, petani di sini itu yang dibuat sama Pak Bayu, termasuk Pak Giono itu, bahannya udah tahu Pak. Pelatihan pertanian, gapotan, membuat emol, membuat tetek bengek itu saya malah, ya itu saya baru mandi dia udah sampai Jakarta. Aduh untung saya bicara hati-hati ya gitu. Tapi ternyata penyakitnya itu di sini. Bahasa Jawanya ndak kober. Dia pengennya instan. Dari truk datang itu pupuk, bongkar, pasang, tutup, kasih mulsa, langsung dikasih bibit, kita kerjakan hal yang baru lagi. Nah, masalahnya tersana di situ. Bisa tumbuh akar ganda, tumbuh jamur, tumbuh hal yang lain-lain. Itu pengalaman ya sedikit dari saya. Tanaman seledri, yang heran bikin saya stres itu tanaman seledri Pak. Ya Allah Gusti, saya itu belajar nanam seledri, tapi begitu saya itu ditanya teman Masarke itu, masalah itu ternyata bukan satu, di tempat satu itu sama dengan di tempat yang lain. Padahal hanya tanaman seledri dan aplikasinya dosisnya sama. Yang saya kasih dosis untuk pemakaian kocor, untuk penyemprotan batang dan itu sama. Tapi timbul masalah begitu tumbuh panen, berbeda masalahnya. Yang satu tepat di gulan anak Mbah Pait, ada yang di rumah Mbah Pait. Nah, itu Mbah Pait namanya Pak Harsono. Itu dengan pupuk kita seledri tidak ada masalah Pak. Pertama dia menggarap tanah, awal jadi ditutup dengan plastik, dia ditanami dulu dengan yang sayuran umur pendek seperti cedol atau yang umur 40 hari Pak. Setelah 40 hari baru ditanam seledri itu. Terus setelah dia 7 hari kasih makanan, asupan makanan yang dari kita, kocor tadi, urea cair. Seperti itu aplikasinya. Di tempat kami Tonggolangin, saya masuk di Tonggolangin bahkan kalau ibarat kerajaan itu sultane tani di wilayah sini Pak. Saya masuk saja bilang pertanyaan saya takut. Paling bagus di wilayah Kecamatan Ngablak. Bahkan sumur bor dibuat di tanah garapan. Di tanah garapan ada kompor gas, kopi masak di situ. Sepeda listrik di tanah itu. Dari modalnya sudah besar kan, berarti saya mau bicara pertanian saya takut Pak. Nah, kebetulan kepethuk dulu percaya bukan karena saya seorang petani, percaya karena dulu saya kalau dia mau ngajak saya bayar, tapi bukan urusan petani, urusan poli Pak. Urusan pemain poli ya. Percaya, wah anak sing percaya, alhamdulillah gitu saya. Karena dicoba seledri itu kok bisa beda, ada apa? Berhasil, tapi di tempat namanya Pak Rianto itu tumbuh, tapi tidak bisa hijau tua, hijau muda terus Pak. Bisa tinggi 50 cm seledri itu tapi hijau muda terus. Saya kukur-kukur lagi aplikasi ini podo, penyemprotan kontinu sama kok timbul seperti. Waduh, padahal kayak satu wilayah Pak, satu kelurahan ya toh. Hanya beda dusun itu. Aduh kata-kata. Sudah, memang saya diajari Pak Bayu. Kita sebatas ikhtiar Pak. Yang jenengan bisa aplikasikan apa, kamu racik, kamu itu menjadi klinik. Tapi klinik pertanian. Oh siap, ya bilang gitu. Akhirnya entah itu dibilang pupukmu manjur, saya tidak pernah bilang, oh luar biasa manjur nomor 1. Tidak berani saya Pak. Nanti saya bilang, saya tidak berani bicara itu, ditanyakan saja pada bukan rumput yang bergoyang Pak, tapi seledri yang bergoyang. Gitu. Akhirnya saya buatkan racian lagi, alhamdulillah. Piye bro? Wah, cantik. Dia bilang gitu teman saya. Seledrinya cantik. Wes. Gitu teman saya nguji saya lagi Pak. Yang nampak Rianto. Dia kan memang sudah pakar. Mungkin saya sudah jauh. Seledri di bulan puasa mau dipanen, puasa kurang berapa ya? 2 hari. Itu karena harganya 2.000, ditunda panennya, dipanen di hari raya 3 hari. Berarti menjelang udah ibarat kedaluwarsa sudah lebih dari 5 hari. Padahal wilayah sini semua
Kalau menanam seledri, kalau 8 hari itu tidak dipanen, berarti semakin banyak yang dibuang. Betul Pak Giono? Ini sudah tak setting loh Pak. Enggak settingan, saya didadak ini sama Pak KB. Wah, saya itu enggak, ini hanya cerita saja. Nah itu, seperti itu terus 5 hari. Resiko besar ini, sahabatnya resiko besar. Udah, iki ya piye? 2.000 bro, 2.000. Seledri limetik yang 1 kilo, 1 ikat 1 kilo segini Pak ya. Kok 2.000? Kita kabar bodoh ya. Rakono maido aku ya Kang. Karena bilang gitu. Oke, udah ini tidak usah dipanen. Terus semprot aja sama ZPT, batang daun sama kocor lagi. Oh siap. Begitu itu dilakukan menjelang telat 5 hari. Saya kan juga kontrol. Sampai kalau saya di lahan pertanian dia itu sampai saya itu diam-diam Pak. Jadi tidak bilang sama yang punya itu, saya malu nek nganti tidak berhasil, saya izin gitu loh. Tanah sana sore-sore saya ke sana diri. Akhirnya saya tanya, Pak Rento gimana? Wah, tetap cantik bro. Akhirnya di situ yang menanam pokat, yang menanam seledri, cabai, itu semua alhamdulillah mungkin 20 atau orang, tapi saya tidak tahu orangnya dan mereka tidak tahu saya. Nah, lucu toh Pak? Tanya, Pandian Lor itu yang buat pupuk siapa ya? Tanya sama saya tidak berani bilang Pak. Unsurnya ini tanya itu maido atau ngetes, kan saya takut. Mau pesan Pak? Oh ya, nanti pesan saja sama Pak Rianto. Itu saya bilang gitu. Loh katanya Mbah Kalim sudah pakai pupuk jenengan, sudah. Loh Pak Rianto itu, loh saya pakai pupuk Anda, temanku Voli tidak saya percaya, tapi saya tahu dari Mbah Kalim. Nah Mbah Kalim itu siapa? Saya telusur. Ternyata Mbah Kalim itu istrinya Pak Jumadi yang mau buat pupuk pokat, tapi sama istrinya dicuri untuk aplikasikan ke seledri, cabai, lombok, tidak bilang-bilang gitu loh. Kan saya bingung, loh aku tidak punya, kan biasa yang namanya trial kan paling tidak administrasi tertib ya Pak, dicatat ya Pak ya. Lah tidak masuk catatan Pak. Nah, saya bingung loh, ini misterius ini, tidak pernah beli saya kok. Wah, nah, begitu gadok sambah yang Mbah Kalim itu saya tidak tahu kalau istrinya Pak Jumadi. Ya lucu itu di Tegal itu saya. Mas, pesan itu loh Mas, yang pupuk Pandian Lor namanya. Yang pupuk yang buat Pandian Lor, omah iki dhewe Mas, gak ono koncone. Nang alas di situ. Oh, nggih to Mbah. Nggih, ya wel nggih. Nggih mangke kula betake. Mangke kan kula tanggane padha-padha Pandian Lor. Jadi dia ndak tahu saya, kadang saya ndak tahu. Alhamdulillah ada sekitar 8. Nah, itu saya ikut Pak Bayu, harapan kami di pasar lokal itu kan dengan SOP atau hitungan kalau tanam kobis yang saya pahami dulu sedikit. SOP kobis itu di tanaman kita itu SOP-nya 400 Pak. Kalau di tanaman di sini, petani-petani di sini dengan pupuk mereka kimia atau perawatan yang lain itu sampai 901 satu pohon kobis itu. Satu pohon itu 900 SOP-nya Pak. Kalau harga 500 kan kelenger ta Pak? Aduh, padahal kelenger limbahnya diguang. Begitu saya kenalkan situ, ini SOP-nya segini 400 Pak. Kalau tidak laku berarti katakan 500 saja Pak ya, per kilo. Berarti nanti tak beli. Tanya Pak Giono itu. Pak Giono itu dulu pas belum kenal saya, iki opo caki gendeng ana kobis sembarang-barang ditumpuk pirang-pirang ton gitu. Itu tanya Pak. Nah gitu terus di sini akhirnya mau sedikit ada yang ya mau merubah budaya, tapi sedikit banyak karena kami tidak berani bertemu secara lewat gakpotan atau apa, saya belum. Karena dulu di sini belum dibuka Pak Bambang ya. Jadi ya kita hanya lewatnya bahasa Sudirman Pak, gerilya. Gerilya. Satu door to door. Yang penting dia percaya itu bukan karena omongan saya Pak.
Karena saya dikatakan di sini kalau di Pandian Lor itu saya sakit hati, Pak. Menyakitkan kalau bilang itu. Ya sembrono tapi kadang saya menyakitkan. Apa? Lawong marketing kok ora cetha, ora meyakinkan gitu Pak saya itu. Waduh. Sama teman saya Pak Kantong yang saya titipi, ada yang di tempat Pak Kantong ya. Ini yang nginep di tempat Pak Kantong. Itu bilang kalau saya itu marketing pupuk tidak meyakinkan katanya. Wong ditanya ini bagus enggak? Enggak. Tapi kalau lihat bagus ya tanya itu kan gitu Pak ya. Ini sudah akhirnya Pak Kantong udah trial kentang, udah tomat, alhamdulillah. Cabai, seledri, timun saya gagal Pak. Gagalnya bukan ada di aplikasi pupuk. Tapi gagalnya kemarin Pak Giono nggak punya air Pak. Jadi buah timun ini hanya buah sampai ke dua buah itu langsung airnya habis semua. Timun 2000, tomat 2000 habis semua. Terus itu saluran air semua itu kering semua, sumur cukup untuk diminum sama buat mandi. Akhirnya ya udah relakan saja gitu. Akhirnya ya untuk aplikasi-aplikasi pengalaman saya di situ hanya di kampung di sini Bapak. Untuk mau kita menerapkan yang 1005 itu, jujur saya, susahnya saya itu malah di Paidu Pak. Karena pola mereka yang tanam itu di sini, sebenarnya pola Pak Bayu mereka sudah sudah tertata dengan bagus. Tapi tidak disadari gitu loh Pak. Karena gini, 1005 itu di kampung sini kan belum tentu. Satu orang itu punya satu lahan 1000 itu, satu tempat. Ada 300, ada 200 selain tempat. Tapi kalau digatukkan dengan sistem hitung-hitungan Pak Bayu, sebenarnya sama Pak. Tapi mereka tidak tahu sistemnya atau ditakoni guys, mboten saged nerangke. Ini hanya pikiran saya, sini nanam konclang, seledri, cabe. Yang sana 300, ada sewi, ada pokcai, ada kuban. Kan sama toh Pak konsepnya. Tapi mereka kan yang namanya petani awam kan nggak bisa administrasi Pak. Nggak bisa tertulis kan. Oh, berarti itu saja. Oh, berarti jenengan nggih pun 1005 atau Mbah? 1005 ki apa? Betul. Lah, ini kan tanahnya tidak satu peta itu 1000. Kadang 1000 itu ada 3 lokasi, 2 lokasi, 4 lokasi gitu loh Pak. Lah yang tanah ada 1000, kalau di sini mungkin 2000 itu milik tuan tanah. Kalau yang orang-orang biasa 200, 300. Ternyata tanamnya seledri. Maksudnya seledri kan tanamnya 8 hari sekali. 8 hari tanam. Sebelum pasca tanam seledri di umur 50 hari, itu kan tanamnya sawi putih. Sawi putih kan umurnya 40 hari. Hampir toh sama dengan konsep 1005. Cetul paling pendek 20 hari, 21 hari. Berarti sebelum panen sawi putih, sawi cetul. Ya Pak, bakcai. Setelah itu seledri. Setelah itu ada kubis. Setelah itu ada cabai yang jangka panjang. Ya udah, sama Pak. Ya Kak, tapi dia tidak paham dengan kasusnya itu. Akhirnya ya kita masukin pupuk itu kocor. Oh monggo Pak. Wah, bagus nih 1005 Pak. Tapi mereka bahasa 1005 mungkin kan Pak KB yang paham. Kalau masyarakat itu kan ini kan programnya BSM 1005 ya. Akhirnya kita gadok, akhirnya bisa masuki. Oh ya. Oh, akhirnya mereka perbaiki sendiri. Oh, berarti direncanakan tanam itu mah ada waktunya tadi digadok dengan yang sistem 1005. 40 hari puasa itu untuk tanam, masa pasca tanam ngoten Pak Bambang ya. Terus akhirnya yang paling lama itu kalau di sini kan cabai. Kalau yang lain-lain termasuk yang unsurnya daun-daunan, kubis, sewi, cokcai, terus selada merah, romen, lotus yang semua itu kan umur-umur yang pendek-pendek. Di 40 hari kalau brokoli itu kan di umur 60 hari, 65. Bahkan di kubis di sini kemarin saya dikomplainnya gini Pak, cerita ini. Yang satu ngatasi mentol karena hanya berhasil 50, tapi saya udah bangga. Yang satu biasa itu kalau tanam di sini Pak, pakai kocor itu kan satu bedeng itu jenenge moto 5 Pak.
itu cabai tengah, terus kuban kubis, tengahnya cabai. Lah saya dikomplain berat sama anaknya. Kebetulan yang aplikasi itu ibunya udah tua, manut neng api gitu loh Pak. Dikomplain sama anaknya gini komplainnya. Loh Pak, sama nih kasih pupuk ibu saya, sekarang cabainya mati semua. Gitu. Loh kok mati semua piye Pak? Aku ngono. Ya berapa tak ganti? Ya enggak gitu loh. Lah mati semua itu bukan karena cabai, karena kocoran kita enggak, karena pupuk kita enggak. Jadi diprediksi mereka di umur standar itu 40 hari, cabai itu belum sampai ketutup sama daun kubis. Lah karena pakai kucuran di embun per hari itu sudah 3 kocor, 3 pengocoran, 3 penyemprotan. Akhirnya daun itu nutupi cabai semua. Cabainya kan mati Pak. Loh saya di Paido nih rodok senang guyu loh Pak. Gitu. Alhamdulillah itu yang ada di tempat sekitar sini. Oke. Ya, itu sekedar cerita, bukan materi yang begitu bagus Pak, cerita pengalaman saja Pak. Mungkin Bapak ya ada mengalami pengalaman-pengalaman yang lain, ini dibela sini untuk aplikasi Tan Bayu masih ya kalau di pokat, kopi. Ya saya sudah mencoba, terus ya yang tanaman-tanaman ya jenis pokat khas peluang. Terus tanaman-tanaman seperti kangkung, pare, sayuran, saya di sini tomat semua udah. Alhamdulillah ya, ada yang berhasil, tentunya kita tidak jamin keberhasilan. Kita sudah mencoba, saya coba untuk aplikasi. Intinya, kalau saya di umur vegetatif, saya bangga saya Pak. Dari pasca tanam sampai 40 hari, oke. Sayuran kan gitu Pak ya. Coba untuk sayur-sayuran kan hanya butuh perkembangan batang daun. Nah itu alhamdulillah saya sudah senang. Bahkan untuk tetangga, saudara, teman itu ya udah ini pupuk sana. Tapi ya kalau harus kapasitasnya besar, kita menghindari pabrik kan gitu Pak ya. Nanti kita yang nyari kita ampun beda urusannya, mungkin pakai seragam ya Pak ya. Tapi sedikit-sedikit aja kita bilang saja ini home industry, itu kan saya bilangnya home industry Pak, ini tidak dari pabrik. Kalau dari pabrik nanti urusannya kalau mboten saged urusane ya ngoten Pak. Tentunya harus standar nasional, SNI, botol, kemasan dan sebagainya. Urusannya ini home industry, botolnya saya cari dengan asongan, 1 literan minyak, saya cuci air hangat, untuk home industry, ya, gitu aja. Itu mungkin ya untuk sharing-sharing rumah saya paling dekat di sini Pak. Dari panitia mungkin yang dekat Bayu yang paling dekat saya. Itu dari kalau bilang teman-teman ini iki sing bawa rekso. Dari teman saat itu dari sini mungkin 50 meter dari sini kanan jalan. Jadi bisa mungkin kalau mungkin ada luang waktu bisa pinarak mampir ke tempat saya tetap seperti yang ini, tak mungkin saya tolak. Akan saya belajar jenengan, bukan saya memberi solusi loh Pak, saya akan belajar dengan jenengan dengan pengalaman jenengan yang dari berbagai basic latar belakang masing pengusaha sama Pak pelayaran pertanian yang lucu. Mati sorry ya. Alhamdulillah bisa ketemu. Ya ini yang bisa sampaikan, terima kasih. Sini udah untuk istirahat monggo. Saya akhiri dari awal sampai akhir, saya mohon maaf kekurangan khilafan pada yang kurang sopan. Mungkin lain kali ada bisa tukar kawruh, tukar pengalaman bukan dari bahasa akademik, terus terang gitu Pak. Saya tidak bisa dari bahasa akademik, unsur dadak bengek saya tidak tahu, tapi yang saya tahu mungkin di lapangan saja, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.